Perlu saya beritahukan kitab yang dikenal dengan Tiba ini, pengarangnya bernama Al-Hafidz Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Umar Asy-Syaibani. Jadi sebutannya pengarang Tiba itu terkenal dengan Al-Hafidz. Al-Hafidz itu tidak seperti Al-Hafidz yang dipakai orang di zaman sekarang. Sekarang banyak orang disebut Al-Hafidz karena dianggap hafal Al-Quran. Jadi Al-Hafidz itu maknanya orang yang hafal. Dulu orang disebut Al-Hafidz itu orang yang punya hafalan spesial hadis-hadis Nabi, jumlahnya minimal 100.000 hadis, dan itu hafal dengan rawi dan sanadnya. Jadi kalau orang hafal Al-Quran saja dulu tidak dikenal Al-Hafidz. Hafal Quran itu biasa orang dulu. Nah, sekarang karena banyak orang hafal Al-Quran, kemudian diberi embel-embel Al-Hafidz, maksudnya hafidz Al-Quran. Kalau dulu Al-Hafidz itu di samping hafal Al-Quran, punya hafalan 100.000 hadis, lengkap dengan rawi dan sanadnya. Nah, yang ngarang Tiba ini di samping hafal Al-Quran, hafal 100.000 hadis lengkap dengan sanadnya. Maka disebut Al-Hafidz. Jadi ini bukan orang sembarangan. Bahkan diceritakan Abdurrahman Ad-Dibai itu saking ngelontoknya dengan hadis-hadis Nabi, itu pernah ngaji membaca kitab Al-Bukhari itu dalam semasa hidupnya 100 kali khatam hadis Bukhari. Nah, tentu beliau hafal. Nah, biasa orang. Jadi kalau ngaji kitab-kitab hadis, khususnya hadis Bukhari yang terkenal sahih, itu beliau sampai 100 kali khatam. Nah, namanya Abdurrahman bin Ali bin Muhammad. Ayahnya namanya Muhammad bin Ali, mbahnya Ali. Kemudian atasnya lagi namanya Umar Asy-Syaibani. Syaiban itu menyebut nasab keturunan. Ya. Sekarang dikenal Ba Syaiban. Jadi Ba itu maknanya, Ba itu singkatan dari Bani. Kalau ada orang nyebut Ba Syaiban, berarti dia Bani Syaiban. Lah termasuk Abdurrahman Ad-Dibai ini keturunan dari Syaiban, maka disebut Asy-Syaibani. Kadang-kadang sekarang banyak orang kepingin nyantolkan popularitas, terus dicantolkan ben populer. Kami ini adalah keturunan Ali misalnya, kemudian ada Ba Alawi, ada Ba Syaiban, ada banyak Ba itu, Ba Sulaiman. Nah, saat ini termasuk Ba Sulaiman. Ba itu singkatan dari Bani. Maka sebelum kita baca tulisannya, kita harus tahu bahwa beliau ini memang orang hebat. Asy-Syaibani, kemudian Ad-Dibai. Diba itu nama sebuah kota. Nah, banyak orang itu ketika ingin mempopulerkan tanah kelahirannya, terus dicantolkan di namanya.
Sekarang ada kelompok sholawat misalnya, kemudian disebut Al-Banjari. Itu dulu yang bikin orang Banjar sana, Kalimantan. Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, itu menyebutkan tanah kelahirannya Al-Bantani ditambahi Al-Jawi. Nah, itu untuk mempopulerkan. Jadi Asy-Syaibani At-Tibai Al-Yamani. Nah, dulu masuk wilayah Yaman. Jadi orang-orang Yaman itu sebagian juga ada yang hebat. Maka kita jangan terprovokasi dengan sekarang rame-rame nasab. Terus orang nyebut Yaman. Yaman itu ya ada yang namanya orang ya. Ada yang arogan, juga ada yang santun dan berilmu. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Orang Yaman juga banyak yang baik, termasuk ini Abdurrahman At-Tibai Al-Yamani. Kemudian beliau menyebutkan madhabnya Asy-Syafi'i, ikut madhab Imam Syafi'i. Nah, makanya kemudian kenapa di Indonesia ini populer baca sholawat itu yang diambil kitabnya At-Tibai, ya karena mayoritas mengikuti madhab Imam Syafi'i. Nah, itu sehingga ketika kita baca tiba, itu kita harus paham ini adalah karya besar yang ditulis oleh seorang ahli sastra namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Umar Asy-Syaibani At-Tibai.